Baiklah saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan mempelajari hukum waris menurut KUH Perdata. Sebelum saya mau memulai kelas ini, saya mau bertanya, seberapa penting hukum waris bagi Anda? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat slide berikut ini. Ini adalah berita di mana seorang pemuda tersangka bernama Alexander berumur 26 tahun yang tega membunuh pamannya sendiri lantaran rebutan harta warisan. Saya mendapatkan informasi ini dari kompas.com 17 Januari 2021. Pemuda ini bunuh pamannya gara-gara harta warisan dan terancam maksimal hukuman mati. Slide berikut. Berita selanjutnya saya ambil dari Detik News. Polisi tangkap pelaku pembunuhan paman tante di Jambi karena warisan. Dan bahkan ironisnya, pembunuh yang masih orang muda bekerja sama dan dibantu oleh ayah kandungnya. Dan mereka melakukan pembunuhan ini karena saling memperebutkan harta warisan keluarga. Dari data-data ini menunjukkan bahwa pengertian dan pengaturan hukum waris sangatlah penting bagi kita di Indonesia ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu bersama bahwa kita adalah saudara yang tinggal satu rumah di rumah Indonesia yang memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang harus kita perhatikan dan tentu termasuk hukum waris. Semoga melalui video ini kita akan mengerti betul hukum waris dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam menjadi manusia Pancasila. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian dan pengaturan hukum waris. Nah, apa itu hukum waris? Pitlo mengemukakan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Akibat-akibatnya di dalam kebendaan diatur yaitu dari berahlinya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak yang ketiga. Kemudian Wirjono Projodikoro menulis bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup tentunya. Sedangkan Supomo menyatakan bahwa hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta peninggalan, barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Nah, hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah aturan hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan, harta kekayaannya itu merupakan keseluruhan hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan terhadap ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Nah, dengan demikian, saudara-saudaraku, pada prinsipnya hukum waris mengatur tentang pertama, bagaimana proses perpindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Nah, yang kedua, harta kekayaan tersebut baik berwujud maupun tidak berwujud, atau material maupun imaterial. Yang ketiga, perpindahan tersebut dari pewaris kepada ahli waris yang karena undang-undang. Yang keempat, perpindahan tersebut juga karena kehendak pewaris sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu wasiat. Nah, sehingga saudara-saudara berbicara dari beberapa pengertian
di atas, tampaknya hukum waris itu memperlihatkan ada 3 unsur. Oke, unsur yang pertama ini, yaitu adanya seorang peninggal warisan, yang biasa disebut sederhananya ada pewaris. Yang kedua, ada seseorang atau beberapa orang yang nantinya akan berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan, yang kita kenal dengan ahli waris. Dan yang ketiga, ini unsur-unsur ya, ada harta kekayaan yang ditinggalkan tentunya. Disebut harta warisan. Jadi unsur-unsur hukum waris. Yang pertama, ada pewaris. Yang kedua, ada ahli waris. Yang ketiga, ada harta warisan. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu apa itu harta warisan. Mengenai harta warisan, J. Satrio mengartikannya sebagai kekayaan atau vermogen, yaitu semua hak dan kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai uang. Ini berarti sebagai berikut. Yang pertama, hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum kekayaan. Yang kedua, hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh, hak wali atas orang yang ditaruh di bawah pengampuannya. Ini tidak dapat diwariskan. Oke. Juga perikatan yang walaupun mempunyai sifat hukum kekayaan, tetapi berasal dari hukum kekeluargaan, tidak termasuk dalam warisan. Nah, maksudnya apa? Contoh lagi. Seseorang yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Ini tidak termasuk warisan. Kemudian, hubungan-hubungan hukum tertentu yang walaupun mempunyai nilai uang, sehingga bersifat hukum kekayaan, tetapi bersifat pribadi, tidak termasuk hak dan kewajiban yang dapat diwariskan, Bapak Ibu. Nah, contohnya, hubungan kerja yang bersifat pribadi yang memerlukan keahlian tertentu. Ini tidak dapat diwariskan. Ayah yang punya keahlian, yang bekerja di satu perusahaan, karena ini ayah saya ya, saya mau meneruskan. Tidak seperti itu. Itu bukan warisan. Nah, kemudian kita akan masuk di pengaturan hukum waris. Baiklah, saudara-saudara, saat ini kita akan masuk ke dalam pengaturan hukum waris di Indonesia, terlebih khusus KUH Perdata. Nah, KUH Perdata yang sampai sekarang ini masih dijadikan sebagai pedoman, terdiri dari 4 buku. Buku yang pertama tentang orang, buku yang kedua tentang benda, buku yang ketiga tentang perikatan, buku yang keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Sedangkan posisi hukum waris dalam KUH Perdata sendiri itu diatur dalam buku kedua tentang benda. Khususnya dalam titel 12 sampai 18. Nah, titel ke-12 itu berbicara tentang pewarisan dan kematian. Titel 13 tentang surat wasiat. Titel 14 tentang pelaksanaan wasiat dan pengaruh harta peninggalan. Titel 15 tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Titel ke-16 tentang menerima dan menolak suatu warisan. Titel 17 tentang pemisahan harta peninggalan. Titel ke-18 tentang harta peninggalan yang tak terurus. Nah, dan dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa kewarisan dalam KUH Perdata ditempatkan dalam buku 2 tentang hukum kebenaan. Mengapa demikian? Oleh karena hal ini disebabkan beberapa hal. Oke, yang pertama, kalau kita lihat, hak mewaris tentunya identik dengan hak kebendaan, sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUH Perdata. Dan yang kedua, hak waris adalah salah satu cara memperoleh hak kebendaan. Nah,
sebagaimana rumusan pasal 584 KUH Perdata. Saudara-saudara dapat melihat di slide berikut ini. Nah, ini bunyi pasal 584 KUH Perdata. Oke, selanjutnya kita akan membahas asas-asas hukum waris. Ada beberapa asas pewarisan menurut hukum perdata. Oke, yang pertama, ada asas kematian. Asas kematian yaitu pewarisan hanya bisa terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Nah, di samping asas kematian, ada juga dikenal asas le mort saesis leviv yang mempunyai maksud apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris. Nah, asas selanjutnya, asas individual, yaitu ahli waris perorangan. Artinya yang menjadi ahli waris itu bukan satu kelompok, tetapi perorangan itu yang menjadi ahli waris. Ketiga, asas bilateral. Artinya seseorang bisa mewarisi harta warisan baik dari pihak ayahnya atau pihak ibunya. Nah, yang berikutnya, asas penderajatan. Artinya bagaimana? Nah, ahli waris yang derajatnya lebih dekat akan menutupi ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris. Nah, nanti kita akan belajar bahwa ada 4 golongan dalam hukum waris nanti yang akan menjadi ahli waris menurut undang-undang. Nah, kemudian hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Selain itu dikenal dengan hereditatis petitio, yaitu hak ahli waris untuk menuntut semua orang yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Oke, jadi apabila saudara merasa memiliki hak atas warisan, maka saudara dapat menuntutnya. Nah, seperti itu. Oke, mewaris berdasarkan undang-undang. Asas ini tercantum dalam pasal 874 KUH Perdata. Yang berbunyi, bisa dilihat di bawah, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. Sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Jadi intinya, pasal ini menyatakan bahwa atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan pewarisan berdasarkan undang-undang. Kecuali pewaris mengambil ketetapan lain. Contoh melalui surat wasiat. Nah, kemudian anak sebagai ahli waris utama. Ini asas ini penting. Dalam pewarisan menurut KUH Perdata, anak berkedudukan sebagai ahli waris utama. Nah, pertanyaannya, anak yang seperti apa? Bagaimana dengan kedudukan anak di luar perkawinan yang sah? Apakah ia memiliki hak untuk mewarisi harta warisan? Nah, kita akan bahas di lain kesempatan untuk materi ini. Oke, selanjutnya kita bahas sistem kewarisan di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 3 sistem kewarisan. Yang pertama, sistem kewarisan Islam. Yang kedua, sistem kewarisan adat. Yang ketiga, sistem kewarisan menurut KUH Perdata. Dan pada saat ini, saya tidak akan membahas sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat. Saya hanya akan berfokus pada sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, mungkin demikianlah kuliah online kita pada saat ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar bersama-sama ketentuan-ketentuan umum dalam pewarisan. Baik dalam hal syarat umum pewarisan, kemudian apa itu pewaris, siapa-siapa saja yang bisa menjadi pewaris. Nah,
siapa-siapa yang bisa menjadi ahli waris. Kemudian sejauh mana sesuatu itu disebut harta warisan, dan juga kita akan belajar prinsip umum yang lain tentang pewarisan. Semoga melalui video ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pengertian secara umum tentang hukum waris. Terima kasih. Salam penegakan hukum, salam profesional, salam religius.